Kali ini kita akan bahas bagaimana langkah-langkah menggunakan referensi dana dari AutoCAD. Sesuai dengan banyaknya request yang masuk dan juga banyak dari peserta kami yang menanyakan bagaimana kalau kita sudah memiliki referensi AutoCAD untuk kita gunakan dan kita konversi menjadi file Revit. Oke, misalnya di layar ini admin udah punya file AutoCAD-nya ya. Di sini ada beberapa denah dan ada denah atap juga kita akan gunakan untuk masuk ke dalam referensi Revit. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah pisahkan gambar-gambar referensinya. Jadi bisa di sini ada denah lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Ada juga denah atap. Ini kita nggak boleh bareng-bareng begini. Makanya langkah pertama adalah kita untuk memisahkannya. Misal pertama admin pilih ya denah lantai 1 ini ya. Oke, admin copy aja dengan Ctrl C. Lalu kita buka file baru ya, Ctrl N atau new ya. Bisa juga teman-teman save as, tapi kalau admin bisa pakai cara ini ya. Kita paste di sini Ctrl V dan kita klik dekatkan dengan koordinat x, y, 00 ini. Klik aja di sini ya. Lalu kita lihat, nah ini sudah sendiri referensinya ya. Oke, ini kita save aja, Ctrl S, atau file save. Nah, ini kita simpan sebagai lantai 1 sesuai dengan gambarnya ya. Lantai 1. Oke, referensi denah lantai 1. Oke, sudah. Ini kita close aja. Lalu ada lantai selanjutnya ya, tapi admin akan langsung pilih atap. Ctrl C atau copy, lalu buka new, open, kita paste lagi, Ctrl V di dekat isi. Ini sudah masuk referensi atap ya. Kita simpan aja ya. File save, referensi denah atap. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Minimal kita pisahkan dulu. Oke, kita sudah punya dua file tersebut. Langsung aja kita masuk ke dalam Revit-nya. Langsung aja kita buka Revit. Kita new aja. Oke, bisa kita gunakan arsitektur template. Oke, kita sudah masuk di Revit dan ini kita sudah sesuai template ya. Kita punya level 0, level 1. Mungkin ini saya ganti nama aja ya. Saya klik kanan rename. Bisa saya ganti jadi lantai 1. Yes. Level 1 saya rename, saya jadikan atap. Jadi cuma ada satu lantai deh. Karena kita untuk praktek aja ya. Oke, di lantai 1 ini kita insert. Kita bisa link CAD atau kita bisa import CAD. Nah, bedanya link dengan import apa? Link itu kita memasukkan referensi AutoCAD ya, atau Revit juga ada di sini, tapi dia masih terkoneksi dengan filenya. Jadi kalau file tersebut ada perubahan, link ini bisa diupdate. Itu keunggulannya link ya. Tapi filenya tidak ikut ke dalam project kita ini. Tapi kalau import, file akan ikut ke dalam file kita ini, akan ke bawah ya, kalau kita save ke bawah. Tapi dia sudah tidak ada hubungannya dengan file aslinya. Jadi kalau file aslinya diupdate, import di sini tidak akan berubah. Oke, kita gunakan link aja ya, link CAD. Kita cari filenya. Oke, saya masukkan referensi denah lantai 1. Nah, ini hal yang harus kita perhatikan juga, ada beberapa opsi di sini. Pertama adalah color-nya atau warnanya ya. Kita bisa preserve, kita bisa gunakan warna yang dari AutoCAD, atau kita bisa invert warna kebalikannya, atau kita bisa jadikan hitam putih. Yang pilih preserve aja ya. Oke, setelah warna, layer ya, layer all nggak apa-apa. Dan terakhir yang harus kita perhatikan adalah import unitnya. Nah, ini jangan auto detect ya teman-teman, karena auto detect ini malah sering nggak benar atau sering ngaco ukurannya. Jadi kita harus cek dulu, kita kembali ke file AutoCAD-nya, ya, kita pastikan unitnya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat mungkin ada dimensi ya, di sini 700, berarti kalau 700 ini menggunakan senti. Tapi kita jangan terkecoh dengan dimensi ini, karena dimensi ini bisa di scaling atau bisa juga di override. Kita harus cek secara realnya ya, misal kita pakai measure ya, atau kita pakai align. Kita cek di sini ya, dari sini ke sini, ya ada berapa nilainya. Nah di situ kelihatan angka 7000. Nah ternyata drawing ini menggunakan unit milimeter, bukannya senti yang terlihat di sini. Nah, jadi harus hati-hati ya, kita harus cek langsung. Oke, berarti kita udah tahu drawing ini menggunakan milimeter. Kita balik lagi ke Revit. Nah, di sini import unitnya kita ganti langsung jadi milimeter. Ya, ini harus diingat ya. Jangan auto detect milimeter, kita klik lalu open. Nah,
Perhatikan, gambarnya sudah masuk di sini ya. Nah, ini kalian bisa pindah atau kalian bisa gunakan lokasi yang sama. Ini nggak masalah ya. Kalau mau pindah, pinnya dimatikan dulu. Kita geser ke sini ya. Lalu pinnya akan kembali. Seperti itu. Nah, ini adalah referensi AutoCAD yang bisa kita gunakan. Oke, kita sebenarnya bisa aja langsung memulai membuat dindingnya atau lantainya. Tapi kita cek dulu elevasi seperti biasa ya. Ketinggian floor to floor-nya atau ke lantai ke atapnya berapa. Ini 4 meter ya. Oke, mungkin admin tambah jadi 4.400. Seperti itu. Karena dinding yang kita bikin akan memiliki tinggi. Oke, kita balik ke lantai 1. Kita langsung ambil wall aja ya. Nah, jadi ada juga teman-teman yang mulainya dari floor ya, tapi kalau admin biasa dari wall. Nah, wall kita klik. Lalu ada beberapa pilihan tipe. Kita pilih yang tipe simple aja, yang enggak terlalu tebal ya, karena di sini ada beberapa dinding yang lumayan tebal ya. Nah, ini salah satu ini admin ambil ya. Dan kelihatan ya, dia sudah memiliki susunan dan material. Ini bawaan dari instalan Revit ya. Admin cek aja dulu dengan edit type. Kita preview. Nah, ini udah kelihatan ya. Dia ada lapisan batanya dan ada lapisan plaster kiri kanan. Oke, admin duplikat aja. Admin namain dinding bata ya. Oke, ketebalannya kita lihat ini 125. Nah, jadi di tutorial yang lain, cara menyusun material dinding, admin udah bikin. Dan cek aja di situ ya, kalau mau membuat material dinding yang lebih detail sesuai keinginan itu ada di tutorial yang kita nggak akan panjang lebar mengenai itu di sini. Oke aja ya. Sudah ya dinding bata. Lalu kita perhatikan juga base constraint-nya lantai 1 ya. Base constraint adalah bagian bawah dinding. Top constraint bagian atas dinding di level atap. Ini juga admin udah bikin tutorialnya secara lebih detail di video yang lain. Dicek aja. Oke, base dan top sudah benar. Kita bisa mulai membuat dinding. Nah, pertama kita untuk membuat dinding, kita pilih asnya. Kita mau asnya tengah ya, center line, atau pinggir. Pinggir itu ada finish face, exterior, interior ya. Kita pilih finish face interior misalnya. Dan klik aja di sini ya, sesuai dengan dinding yang dari referensi AutoCAD. Nah, nyalakan. Nah, di sini mungkin ketebalannya beda ya. Oke, ketebalannya kita samakan dulu, misalnya. Kita cek ya. Saya skip dulu, kita cek ketebalan di sini. Oke, 150 ternyata. Lalu di sini ada 20. Sini 20 ya. Oke, 110. Oke, admin sesuaikan aja biar pas. Kita ke wall ya. Edit type, edit. Nah, ini kita ganti lapisannya 20, 110 ya. Oke, jadi 150. Oke, ya. Kita bisa lanjutkan lagi. Di sini sudah finish face exterior. Oke, klik aja di sini. Nah, menarikkan. Nah, seperti ini, teman-teman. Ya, jadi dinding yang kita bikin di Revit sudah memiliki ketebalan, sudah memiliki lapisan penyusun, dan sudah memiliki tinggi. Jadi sudah langsung 3D ya. Oke, kita ikuti gas AutoCAD-nya. Nah, itu seterusnya ya. Oke, satu lagi ya, yang kedua. Nah, kalau asnya terbalik, kita bisa bolak-balik menggunakan spasi ya. Oke, sampai sini. Oke, selain menggariskan, kita juga dikasih sebuah tool yang cukup berguna yaitu pick line. Nah, ini berguna banget nih, guys, kalau kita menciplak dari AutoCAD atau dari objek-objek lain. Kita pick line artinya kita mengambil garis yang sudah ada di layar. Seperti ini ya, saya pick line, saya arahkan ke garis ini ya. Nah, perhatikan ya, garis yang admin pilih adalah garis pinggirnya karena as kita ada di pinggir. Nah, admin klik aja di sini. Nah, dia akan membentuk dinding tuh. Sekali klik aja. Nah, seperti itu. Ini juga, nah tapi dia akan putus ya karena dia ada jendela di sini. Nah, ini salah satu kekurangannya juga, nggak apa-apa. Klik aja di sini ya, yang terbalik juga untuk toiletnya. Nanti putusnya bisa kita sambung menggunakan trim. Oke. Oke. Nah, lalu admin gunakan trim aja ya untuk menyambung. Trim yang pertama untuk menyambung ini. Oke. Lalu admin gunakan trim yang kedua untuk menyambung ini dengan ini. Ya, ini dengan ini. Nah, bedanya trim pertama dan kedua juga admin sudah jelaskan di video-video yang lain. Cek aja. Nah, untuk pintu kita tidak perlu hiraukan ya. Kita tutup aja dengan dinding karena nanti pintu akan berubangi dinding sendiri. Ya, seperti itu proses pembuatan objek dindingnya. Ya, cukup mudah dan cepat ya.
Kita cek secara 3D, masuk ke view 3D. Nah, ini ya teman-teman, dinding yang barusan kita bikin nih. Ya, menggunakan referensi AutoCAD. Oke, lanjut. Kita bisa bikin pintu ya. Nah, masuk ke arsitektur, door. Oke. Nah, sini ada pintu double, ada pintu single ya. Nah, untuk pintu-pintu jenis yang lain, kalian boleh load family ya. Tapi kita agak akan bahas mengenai itu. Gunakan pintu standar aja ini ya. Walaupun bentuknya standar, tapi nggak apa-apa buat latihan aja. Nah, ini kita cek dulu ukuran pintunya. Nah, kalau terhalang, kita bisa gunakan airframe. Kita bisa ukur ya, pintu kita ini ukuran berapa. Menambil totalannya aja, total kusennya, nah 900 ya. Oke, kita buat pintu tipe 1 dengan ukuran 900. Kalau ini sama. Oke, sama ya. Arsitektur, door. Kita pilih yang single. Oke, edit type. Oke, kita namain P1 ya. Oke, lebarnya jangan lupa kita ganti jadi 900. Width 900. Ketinggian boleh 200. Oke. Oke, tempatkan aja di dinding yang sudah kita bikin ya. Yang penting kita sudah bikin dindingnya. Kalau belum kita nggak akan bisa nempatin ini. Oke ya, klik aja. Oke, ini untuk kamar ya. Klik aja. Untuk bolak-baliknya perhatikan kita menggunakan spasi atau space. Ya. Balik ya. Oke, ini. Oke, seperti ini. Dan mungkin ada beberapa pintu yang lebih kecil seperti pintu toilet. Kita edit tab aja. Jadi pikir kasih nama P2. Oke, lebarnya tadi kita belum cek ya. Oke, kita ubah 750 misalnya. Tekan aja spasi bolak baliknya. Oke, lanjut di gudang ini. Begitu pula dengan jendela ya, teman-teman bisa praktek sendiri untuk jendela. Nah, langkahnya sama. Namun jendela ini ada yang namanya seal height, jadi teman-teman harus cek lagi sebenarnya dia tinggi dari lantai berapa ya, dan jendela itu sendiri berapa. Untuk ambil tipe yang lain, kita load family aja. Masuk ke library English US, masuk ke Windows. Oke, cari aja yang simple ya. Oke, misalnya ini. Ukurannya berapa? Ya di sini ada pilihan ukuran. Kita pilih aja dulu satu. Nanti kita bisa ubah lagi ya. Objek ini parameter kita bisa ubah. Oke, bisa saya tempatkan di sini ya. Oke. Entah berapa lebarnya dan tinggi silhouette-nya berapa ya. Silhouette-nya oke ini 900. Jadi biasa jendelanya seperti tiket. Saya namakan J1. Oke, lebarnya berapa dan tingginya berapa? Taruhlah tingginya mungkin 1500, lebarnya 400 ya. Oke, kita pasangkan aja. Dan sebenarnya ini adalah jendela double ya. Nah, teman-teman bisa cari nanti di library, cari aja sendiri untuk jendela yang gandeng seperti ini. Ya, ini contohin aja ya. Dan ada juga jendela yang lain seperti ini ya. Kita cek secara 3D lagi di sini. Nah, teman bisa lihat ya, jendela dan pintu ya sudah terbentuk semua. Oke, satu lagi kita coba lantainya. Nah, tentunya di tutorial yang lain juga banyak sudah membahas mengenai lantai. Admin ambil aja floor. Oke, di sini tipe bawaan apa aja. Oke, admin tulis satu aja. Dan admin edit type ya. Oke. Dengan lantai dalam. Oke. Edit type biasa ya. Ini cukup banyak pilihannya. Atau cukup banyak susunan materialnya ya. Kurangin aja. Karena biasanya di kita hanya ada beberapa ya. Misal paling atasnya kita pilih ubin ya. Oke, kita ke material sedikit. Kita cari aja keramik. Oke, nggak dapat. Kita bisa ke library, home, isi material, tile, keramik tile ya. Admin klik 2 kali atau ambil gini. Ambil menggunakan ini. Ya. Oke, lalu appearance-nya perhatikan ada yang aneh dengan appearance-nya karena ini seperti beton ya. Admin ganti aja appearance-nya dengan ini. Appearance library, keramik, tile ya. Nah,
ini kita bisa besarkan. Nah, seperti ini ya. Nah, kita mau bin yang mana? Kita pilih aja, oke, salah satu ini ya, klik 2 kali. Nah, ini udah bisa kita pakai ya. Oke, tebalnya berapa ya? 10 misalnya. Oke, oke. Nah, ini juga bisa kita gunakan pick line ya, atau pick wall, ya, atau garis biasa. Jadi memang kalau garis biasa itu kita tulis sudut-sudutnya ya. Kalau pick wall kita bisa jiplak, tapi kelemahannya adalah dia garis-garisnya lebih, dan dia kadang-kadang suka mengarah ke luar atau ke dalam. Nah, harus kita bolak-balik dengan ini ya. Nah, saya coba pick wall ya. Ini, balik, ini ya. Saya bikin lantai di bagian dalam dinding. Gitu ya. Oke. Kita bisa trim rapikannya dengan ini ya. Jadi memang pick wall itu dindingnya yang melebihi lantai juga yang akan dibuat. Ini. Kalau sudah mungkin bisa escape ya, dan kita finish. Nah, lantai sudah terbentuk tapi belum kelihatan. Kayaknya tadi kita lupa memberi arsirannya ya. Kita kasih arsiran keramik tali ini. Oke, di graphics pattern ya, program. Oke, kita ambil model, sorry, bukan drafting. Dan admin pakai yang 600-600 ya. Ini kita juga bisa bikin ukuran sendiri ya. Gimana caranya nanti admin bahas di video yang lain. Oke, nah, sudah ada arsirannya. Oke lagi. Oke lagi. Nah, dia baru terbentuk ya, lantai dengan arsiran. Admin ganti dengan shaded. Nah, teman-teman ya. Cek lagi di 3D. Ya, lantai sudah kebentuk. Kita coba ganti view jadi realistik. Ya, seperti ini ya, sudah ada lantainya. Nah, tentu saja teman-teman bisa lanjut ya untuk lantai-lantai yang lain. Silahkan coba sendiri aja. Kita akan langsung lanjut ke atap. Ya, jadi kita coba aja ya. Kita masuk ke denah atap. Oke, seperti ini. Kita bisa masukkan referensi yang satu lagi, yaitu referensi atap. Kita menggunakan angka yang sama. Insert, linked ya. Nah, kita ambil referensi atap yang sudah dipisahkan tadi. Oke. Jangan lupa kita cek color preserve, layer all, dan coordinate millimeter. Oke ya. Oke. Nah, sudah masuk. Langkah pertama kita pasin ya ke denah yang sudah ada. Klik dulu, pinnya matikan. Nah, untuk ngepasin kita bisa pakai move ya, klik sini, atau kita bisa pakai align. Dan aja, menurut aku yang lebih praktis. Klik di sini, lalu klik kanan. Oke. Klik di sini, lalu klik sisinya. Oke. Dan mungkin di sini kelihatan masih ada denah lantai 1 ya. Oke, ini kita bisa sembunyiin aja. Saya escape, nah, saya klik. Ini ya, oh nggak bisa. Ya, underlay-nya aja kita matiin ya. Underlay kita matikan. Oke, kita dapat gambar atapnya aja secara utuh. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya, ada atap dan ada talang kiri dan kanan. Nah, ini kita bikin aja. Atapnya dulu boleh. Arsitektur, roof ya. Nah, roof di sini seperti biasa ada pilihan ya. Oke, admin pilih salah satu dan admin kasih nama, edit type, duplikat, genteng misalnya. Oke, kita atap genteng misalnya. Oke, selanjutnya kita cek susunannya. Structure edit. Nah, di sini ada lumayan banyak juga ya. Admin hapusin aja. Karena kita butuh beberapa desain aja ya, seperti atap dan mungkin ada insulasinya ya. Oke, ini tipis aja. Nah, atapnya ini yang perlu kita bikin agak tebal, misalnya 50 atau 100 ya. Lalu admin cari material atap. Kalau nggak ada di sini, oh ada ya rupanya. Roofing tile ini, ya admin duplikat aja. Atap genteng. Oke, kita cek grafisnya. Saya use render appearance ya. Appearance-nya kita cek. Nah, ini kita bisa ganti nih, teman-teman. Kalau teman-teman kurang suka dengan model seperti ini, kita ganti dengan aset yang lain ya. Cara menggunakan ini. Lalu appearance library.
lalu ada roofing. Nah, ini tipe-tipe atapnya yang teman-teman bisa pakai. Oke ya, lumayan banyak ya. Coba admin pakai yang ini ya. Klik 2 kali, masuk ke dalam material sudah. Oke, nah ini sudah masuk ya. Oke lagi, oke lagi. Lalu kita bentuk atapnya menggunakan pick line aja nih guys. Udah gampang banget nih. Line kita klik, arahkan ke garis ya. Nah, sekarang kita coba pick line serangkaian keliling atap ini. Ya, admin coba arahkan ke salah satu garis. Admin klik tab di keyboard sekali atau 2 kali ya, atau beberapa kali. Oh, mungkin nggak berhasil ya, buat di arah sini. Oke, belum juga. Oke, tampaknya dia tidak mendeteksi sekeliling atap ini ya. Ya udah, nggak apa. Admin pilih satu-satu aja. Begini, begini, ini ya, ini ya. Ini juga. Sisanya jangan lupa di trim. Nah, seperti ini putus harus kita trim. Ini juga kita trim ya. Kemiringan berapa? Anggaplah 30 derajat. Oke ya. Ini. Oke, ada satu yang belum ke koneksi. Jadi seperti ini ya kalau dia belum terkoneksi. Ini mumpung masih trimnya aktif. Trim aja. Finish. Ya, untuk Oke, satu hal lagi, kalau ini kelihatan terpotong, kita ganti view range-nya, kita naikkan ya. Seperti view range atau VR di keyboard. Jadi, tinggikan view range-nya menjadi misalnya 2500 dan bagian atasnya juga 2500. Oke, nah sudah full ya kelihatan atapnya. Lalu kita bikin dark-nya dengan floor boleh. Oke, lalu kita bikin materialnya, kita duplikat, misalnya dark talang ya. Oke, tebalannya 110, oke, nggak masalah. Oke aja. Nah, kita bikin aja dengan menggunakan kotak ini. Nah, kita gunakan tepian ini, ya. Lalu kita offset. Offset gunanya supaya apa? Supaya dia masuk ke dalam sini ya. Oke, admin offset misalnya 200. Oke, dia akan bergeser di sini ya. Oke, finish. Would you like was to go up the floor to attach this bottom? Ini pilih no aja ya, karena nanti dia akan mempengaruhi di bawahnya. Oke, dan satu lagi material permukaan daknya juga masih ada ubin ya. Ini harus ganti. Nah, ini bukan keramik tile lagi. Anggaplah ini cor ya. Kita bisa pakai konkrit. Nah, konkrit di sini lumayan banyak ya. Ini namain aja, klik kanan duplicate, beton talang. Oke, nah sudah ganti ya. Oke, oke, oke. Selanjutnya bisa kita copy. Oke, escape. Ya, tinggalkan lagi. Move. Ya, seperti itu. Nah, jadi di bawah atap ini akan ada genteng ya, teman-teman. Oke, kita cek lagi secara 3D. Nah, ini guys. Udah kebentuk ya, sesuai dengan referensi AutoCAD. Dan mungkin ini atapnya kita bisa tinggiin lagi ya. Base offset from level, misalnya 450 atau 500 ya. Seperti itu. Nanti akan ada dinding di sini ya, untuk menopang ya, atau balok. Dan dinding-dinding ini juga harus naik lagi ya. Kita pakai top constraint aja. Nah, kita pilih dengan kontrol beberapa objeknya. Kita isi top constraint-nya sudah atap, tapi kita bisa lebihin lagi sebanyak misalnya 450. Enter. Nah, seperti itu guys. Oke, jadi tinggal kita lanjutkan aja proses di Revit seperti apa, kebutuhannya, flow-nya seperti apa ya, dan mungkin bisa juga lihat cek lagi tutorial kami yang lain untuk melengkapi bangunan ini. Oke, tadi mungkin ketinggalan ya, ada satu tips saja untuk menggunakan referensi AutoCAD-nya ya. Jadi kadang-kadang kita pusing atau kita tidak jelas melihat warna-warna ini ya. Ini bisa kita override nih guys. Jadi biasanya ya kalau admin ya, admin klik kanan, override graphic in view ya, by elemen atau by kategori boleh, by elemen misalnya. Nah ini kita bisa ganti warna garisnya ya, jadi selainnya admin bisa ganti. Misal dia nggak harusnya sih, mungkin kita mau dia warna biru ya, biru tua misalnya. Oke, nah kayak gitu ya, kelihatan angkanya. Nah gitu ya, jadi cukup kelihatan jelas di sini.
Dan warnanya sudah seragam nih, warna biru. Jadi kalau kita lihat warna biru itu adalah warna referensi AutoCAD. Oke, segitu aja dulu. Sekian tutorial untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan dengan lancar. Oke, tetap semangat guys. Salam.